semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Sudah lama nih kita tidak bertemu. Video kali ini seperti yang kalian lihat di judul, aku akan memberitahu kepada kalian buku-buku yang aku baca selama bulan Agustus sampai November. Oke, langsung aja, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke buku yang aku baca dari bulan Agustus sampai November. Nah, buku yang pertama ada The Borrowed, karyanya Chan Ho Kei. Kalau misalkan kalian pengen tahu review lebih lengkap, kalian bisa tonton reading vlognya. Aku sudah buat reading vlog dalam 2 video, part 1 dan part 2. The Borrowed bercerita tentang kasus-kasus yang pernah diselesaikan oleh seorang detektif bernama Kwon Chun-dok. Kalau misalkan kalian yang pernah membaca karya Second Sister dari Chan Ho Kei, buku The Borrowed ini memiliki tema yang sangat berbeda dari Second Sister. Jadi kalau misalkan kalian mau membaca The Borrowed, aku sarankan kalian jangan memiliki ekspektasi yang sama seperti kalian membaca Second Sister, karena The Borrowed ini bukan sebuah novel yang terdiri dari satu cerita utuh, melainkan The Borrowed ini terdiri dari 6 novela yang semuanya memiliki benang merah yang sama, yaitu ke-6 cerita tersebut adalah kasus-kasus yang pernah diselesaikan oleh Kwon Chun-dok. Buku ini ternyata bukan sebuah misteri biasa, karena buku ini juga merupakan sebuah buku dengan tema sosial realis. Jadi di sini memang tema-tema yang diangkat oleh Chan Ho Kei bukan tema misteri biasa, dimana di sini kita akan melihat banyak sekali unsur-unsur sejarah yang dimasukkan oleh Chan Ho Kei, khususnya adalah sejarah Hong Kong. Di sini kita bisa melihat bagaimana pada masa itu Hong Kong pernah dikuasai oleh Inggris. Nah, jadi buat kalian yang suka dengan cerita misteri dengan tema sosial realis dan juga suka dengan unsur politik dan unsur sejarah, aku sarankan kalian membaca The Borrowed. Setelah kalian selesai membaca bukunya, kalian bakal banyak merenung sih, serius. Apalagi kalau kalian udah dapet plot twistnya. Buku selanjutnya adalah Sweet Bean Paste atau Pasta Kacang Merah karyanya Durian Sukegawa. Ini adalah sebuah Japan literatur yang sangat terkenal karena katanya cerita ini sangat heartwarming atau menghadirkan kehangatan ketika kalian membaca buku ini. Aku setuju dengan review banyak orang yang bilang kalau buku ini heartwarming dan juga buku ini sedih, karena memang seperti itulah buku ini. Dan selain itu, buku ini juga bikin kalian ngiler karena dijelaskan cukup panjang, lebar, dan secara rinci bagaimana cara membuat pasta kacang merah yang bikin aku jadi pengen nyoba dorayaki pasta kacang merah, padahal aku sebenarnya nggak terlalu suka pasta kacang merah gitu. Tapi setelah membaca buku ini aku malah jadi kayak pengen banget nyobain pasta kacang merah. Oke, jadi buku ini bercerita tentang seorang pria bernama Sentaro yang mengalami kegagalan hidup karena dia adalah seseorang dengan catatan kriminal. Dan setelah keluar dari penjara, dia stuck harus bekerja di sebuah toko dorayaki yang tidak benar-benar dia nikmati. Sampai akhirnya datang seorang wanita tua berusia 70 tahunan bernama, aku lupa namanya, Tokue. Nah, Tokue ini meminta kepada Sentaro agar dia bisa bekerja di toko dorayaki. Akhirnya Sentaro setuju untuk mengajak Tokue sebagai pekerja di Doraharu. Dan ternyata tanpa diduga setelah Tokue bekerja di Doraharu atau toko dorayaki ini jadi lebih terkenal karena rasa pasta kacang merah yang dibuat oleh Tokue ini sangat enak. Dan di sini juga dikasih tahu bahwa untuk membuat pasta kacang merah, kamu harus memperlakukan kacang merah seperti kamu memperlakukan manusia, dan kamu harus bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh pasta kacang merah ini, sehingga nantinya ketika kamu membuat pasta kacang merahnya itu akan lezat gitu, karena kamu melakukan tahapan-tahapan dalam membuat pasta kacang merahnya sesuai dengan apa yang dimau oleh si kacang merah itu ya. Jika itu masuk akal ya teman-teman. Sampai situ semua berjalan dengan lancar sampai suatu waktu terjadi sebuah kejadian di mana Doraharu ini tiba-tiba menjadi sepi, dan pemilik dari Doraharu ini yang merupakan istri dari bosnya Sentaro datang ke toko dan bilang, toko menjadi sepi itu gara-gara kamu mempekerjakan Tokue. Pelajaran hidup yang bisa aku ambil dari buku ini adalah bagaimana kita harus punya seorang guru atau seorang yang bisa selalu mengingatkan kita dalam hidup ini, karena kita itu manusia pasti pernah yang namanya kehilangan arah, dan kita memerlukan seseorang untuk bisa mengembalikan kita ke jalan yang benar. Selain itu, buku ini juga mengajak kita bagaimana kita bisa mensyukuri setiap hal yang kita miliki hanya dari hal sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mendengarkan alam, seperti mendengarkan angin yang berdesir. Kalian juga bakal menemukan banyak fakta menarik dari buku Pasta Kacang Merah ini. Oke, next kita ke buku selanjutnya. Buku yang selanjutnya aku baca adalah sebuah manga berjudul My Happy Marriage. Dan manga ini juga sudah ada animasinya yang bisa kalian tonton di Netflix.
Aku baca dari volume 1 sampai dengan volume 3. My Happy Marriage ini adalah sebuah Cinderella retelling yang menceritakan kisah seorang wanita hidup dalam kesengsaraan. Perempuan ini hidup sangat tidak layak di rumahnya sendiri, di mana dia dimusuhi oleh saudara tirinya, oleh ibu tirinya, oleh ayahnya juga. Dia yang seharusnya dididik seperti layaknya seorang putri bangsawan, dijadikan sebagai pembantu di rumahnya sendiri. Lupa nyeritain, jadi di sini ceritanya kehidupan yang ada di dalam buku My Happy Marriage ini adalah sebuah dunia fantasi di mana ada golongan orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural, bukan supranatural apa ya, yang memiliki kemampuan magic gitu ya. Dan ada juga orang-orang yang tidak memiliki kemampuan itu. Nah, salah satunya adalah tokoh utama wanita kita yang tidak memiliki kemampuan apapun. Nah, ayahnya ini menjodohkan tokoh utama wanita kita dengan tokoh pria utama di dalam buku ini, dan akhirnya laki-laki inilah yang nantinya akan memberikan kehidupan yang baik untuk tokoh utama wanita kita. Menurut aku untuk romansnya cukup cepat berjalannya, karena di sini di awal saja kita sudah bisa melihat bahwa tokoh utama wanita dan tokoh utama laki-lakinya sudah saling menyukai. Ya walaupun belum ibaratnya mencintai, tapi sudah sampai ke tahap mereka ini saling menyukai keberadaan mereka satu sama lain. Sejujurnya aku nggak terlalu excited membaca My Happy Marriage ini, tapi bukan berarti buku ini jelek. Ini sangat bagus, tapi bukan yang bikin aku penasaran gitu. Entah kenapa akhirnya aku memutuskan untuk tidak lanjut membaca. Tapi aku tidak tahu, mungkin di masa depan di kemudian hari aku akan coba melanjutkan membaca volume 4-nya dan volume-volume berikutnya. Buku selanjutnya yang aku baca adalah Peril at End House karyanya Agatha Christie. Sebetulnya aku sudah membuat sebuah reading vlog untuk membaca buku ini. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman penasaran dengan review lengkapnya, teman-teman bisa nonton reading vlognya yang kemungkinan akan tayang setelah video ini. Ceritanya dimulai dengan perjalanan liburan yang dilakukan oleh Hercule Poirot dan juga Hastings. Di saat Hercule Poirot dan Hastings ini sedang berlibur di sebuah hotel yang sangat nyaman menghadap ke sebuah pantai, Hercule Poirot bertemu dengan seorang perempuan yang amat menarik bernama Nick Buckley. Dan pada saat Hercule Poirot dan Nick Buckley mengobrol, terjadi sebuah kejadian yang cukup mencengangkan di mana ada peluru yang hampir mengenai Nick Buckley, tetapi peluru tersebut berhasil meleset dari Nick Buckley. Setelah itu Nick Buckley menceritakan bahwa ini sudah ketiga kalinya dia mengalami percobaan pembunuhan. Di sini Hercule Poirot langsung meminta kepada Nick Buckley untuk mengizinkannya pergi ke End House. Kemudian Hercule Poirot mewawancarai orang-orang di sekitar Nick Buckley, teman-temannya, para pelayannya. Dan Hercule Poirot juga meminta izin untuk menggeledah End House. Hercule Poirot juga meminta agar Nick Buckley mendatangkan satu orang keluarganya untuk menemani Nick Buckley karena dia khawatir Nick Buckley akan kenapa-kenapa. Akhirnya Nick Buckley ini memanggil satu orang sepupunya bernama Maggie. Namun naasnya ketika sedang ada pesta di rumahnya Nick Buckley ini, terjadi sebuah penembakan ketika kembang api sedang meletus, yang ternyata itu membuat Hercule Poirot sangat merasa bersalah karena dia tidak berhasil melindungi korban yang seharusnya dia lindungi. Dan lebih kaget lagi adalah ketika dia melihat bahwa yang mati itu bukan Nick Buckley tetapi Maggie. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa kelanjutannya, teman-teman boleh baca Peril at End House. Aku sangat suka dengan kasus Peril at End House ini karena tergolong kisah yang sangat sederhana. Terus juga di sini kita bisa melihat perubahan karakter Hercule Poirot yang dari merasa bangga kemudian dia berubah menjadi merasa bersalah karena ternyata Maggie yang mati. Dia merasa tidak bisa melindungi korban yang seharusnya dia lindungi, bahkan ternyata yang meninggal bukan korban yang harusnya dia lindungi juga. Kita bisa melihat bagaimana Hercule Poirot benar-benar frustrasi mengapa tidak bisa menemukan jawaban yang tepat akan kasus yang sedang dia hadapi. Tapi namanya Hercule Poirot, di akhir juga dia pasti tetap bisa menemukan siapa tersangka yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah Algoritma Rasa karya Pradnya Paramita. Nah, Kak Pradnya Paramita ini adalah salah satu penulis romance Indonesia yang cukup aku sukai. Hai teman-teman, karena aku merasa penjelasan aku untuk blurb dari Algoritma Rasa ini kurang jelas, jadi aku langsung kasih aja ke kalian sinopsis dari belakang buku Algoritma Rasa, dan setelah ini kita langsung masuk ke reviewnya. Selain kalian mendapatkan cerita romansa, kalian juga akan cukup banyak mendapatkan informasi-informasi seputar bidang informasi dan teknologi. Nah, yang aku kurang suka dari buku ini adalah pertama, ketika membaca buku ini aku kurang suka dengan karakternya yang ternyata setelah aku
udah lama nggak baca Metropop dan sekarang aku baca lagi Metropop, banyak hal-hal yang membuat aku kurang sreg dengan karakter-karakter yang ada dalam novel Metropop. Ya, itu cukup membuat aku bertanya-tanya apakah aku akan menyukai buku ini. Tapi ketika nyampe akhir, tokoh perempuan kita bisa mengalami perubahan karakter, mengalami perkembangan karakter, apalagi ketika dia dihadapkan oleh masalah. Aku suka dengan bagaimana Kak Pradnya Paramita membuat tokoh utama kita ini jadi berubah gitu. Nah, buku terakhir yang akan aku perkenalkan kepada kalian adalah When Love Is Not Enough. Ini adalah karyanya Kak Ika Vihara. Nah, ini adalah kedua kalinya atau ketiga kalinya aku membaca karya Kak Ika Vihara, dan aku juga cukup suka dengan karya Kak Ika. Oke, jadi When Love Is Not Enough ini bercerita tentang kehidupan rumah tangga dari Linus dan juga Lily. Mereka ini sudah bersahabat sejak kecil, bahkan mereka sudah kenal dari ketika mereka masih bayi. Linus dan Lily juga bukan cuma pasangan suami istri, tapi mereka adalah sahabat dan juga teman masa kecil. Akhirnya ketika mereka menikah, mereka memiliki visi misi yang berbeda, di mana Lily sudah ingin memiliki anak, tapi Linus masih tidak mau kehilangan waktu bebasnya, dan dia juga masih ingin fokus bekerja karena dia saat ini sedang bekerja di sebuah perusahaan kereta api cepat. Tapi terjadi sebuah insiden di mana Lily berhenti minum pil kontrasepsi sehingga akhirnya Lily ini hamil, dan ketika Lily hamil, Linus tidak menerima kehamilan Lily. Sampai akhirnya ketika anak mereka lahir pun Linus masih belum bisa menerima kehadiran dari anak mereka. Tapi sebetulnya dituliskan juga bahwa Linus itu bukannya tidak menerima, tapi merasa canggung bagaimana dia bisa mengakrabkan diri dengan Lily dan juga anak mereka yang sebelumnya sudah pernah ditolak oleh Linus. Dan terjadilah sebuah klimaks di mana anak mereka ini meninggal dunia, dan saat itu Lily sedih, yang akhirnya membuat Lily memutuskan untuk bercerai dari Linus dan Lily pulang ke Indonesia. Namun Linus masih tidak ingin bercerai dari Lily dan dia berusaha untuk mempertahankan hubungan mereka, sehingga akhirnya Linus keluar dari tempat bekerjanya yang merupakan salah satu perusahaan yang sangat dia bangga-banggakan dan menyusul Lily ke Indonesia, juga membujuk Lily untuk memaafkannya. Mereka membangun kembali sebuah keluarga yang sempat hancur. Dan aku suka dengan buku ini karena menurut aku ini sangat realistis ya, dan juga menggambarkan bagaimana pentingnya berdiskusi, berkomunikasi, dan juga membicarakan visi, misi, dan tujuan agar sama-sama bisa dicapai di dalam sebuah rumah tangga atau pernikahan. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa sebenarnya mungkin dari sinopsisnya terlihat Linus ini orang yang jahat ya, tapi sebenarnya dari sisinya tokoh utama wanita kita ini, dia juga ada salah gitu ya, karena dia telah melakukan sesuatu yang di luar kesepakatan mereka. Karena di sini dia melakukan perbuatan yang tidak disepakati oleh Linus gitu. Intinya mereka tuh nggak ada komunikasi, nggak ada kesepakatan, yang akhirnya membuat mereka jadi perang dingin gitu. Kedua-duanya memiliki salah yang sama, di mana Linus setelah itu terjadi bukannya menerima tapi malah marah gitu kan, dan mengucapkan kata-kata yang nggak pantas diucapkan oleh seorang kepala keluarga. Dan tokoh utama perempuan kita juga melakukan sesuatu yang jelas-jelas itu telah melanggar kesepakatan mereka di awal. Jadi itu yang membuat aku suka, karena di dalam buku ini Kak Ika juga tidak menuliskan salah satu pihak itu benar. Di dalam buku ini Kak Ika menuliskan bahwa kedua-duanya sama-sama ada salah. Nah, cuma yang aku kurang suka itu adalah penyelesaian masalahnya. Karena penyelesaian masalahnya itu pertama aku sudah bisa menduga bahwa penyelesaian masalahnya akan dibawa ke sana, dan yang kedua adalah penyelesaian masalahnya sangat tidak realistis. Setelah mendapatkan sebuah cerita dari awal sampai ya sekitar 80% buku itu realistis, tiba-tiba penyelesaian masalahnya, bagaimana akhirnya tokoh utama wanita kita ini bisa memaafkan Linus, itu kurang realistis dan sangat dramatis gitu. Jadi yang membuat aku kayak, ya sayang banget, padahal buku ini udah sangat realistis, sudah sangat bisa aku rekomendasikan banget buat teman-teman yang kayak ibaratnya pengen mendapatkan pelajaran tentang pentingnya memiliki kesepakatan dengan pasangan gitu. Tapi ternyata di endingnya ya penyelesaiannya kayak gitu. Padahal aku pengen penyelesaiannya juga realistis aja gitu, sesuai dengan kemungkinan yang bisa terjadi di kehidupan nyata. Jadi itu aja sih sebetulnya komplain aku akan buku ini. Terus juga aku suka dengan judulnya When Love Is Not Enough, karena ya memang seperti yang terjadi pada Linus dan juga karakter utama wanita kita, cinta itu tidak cukup ya. Jadi itu aja buku-buku yang aku baca selama bulan Agustus sampai November. Memang tidak terlalu banyak dan juga
tidak terlalu beragam mungkin ya. Buat teman-teman, bagaimana nih akhir tahunnya? Sudah berapa banyak buku yang teman-teman baca, dan apakah di bulan November kemarin teman-teman banyak membaca buku, atau malah kayak aku dari Agustus sampai November bisa dihitung jari gitu ya berapa buku yang dibaca. Tapi nggak apa-apa ya, kita kejar konsistensi dalam membaca, bukan hanya kuantitasnya aja gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Dadah!